Matematika 5 Penjumlahan pecahan campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika lagi. Pada hari ini materi yang akan kita pelajari adalah penjumlahan pecahan campuran. Namun sebelumnya mari kita baca basmalah bersama supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengoperasikan penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Bagaimana ya cara menjumlahkan pecahan campuran dengan penyebut berbeda? Mari kita pelajari bersama-sama. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya dapat diubah menjadi pecahan campuran dalam bentuk A, B, per C. Dengan A, B, dan C adalah bilangan bulat dan C-nya bukan 0. Nah, sebelum kita belajar tentang penjumlahan pecahan campuran, kita mengingat dulu cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran terlebih dahulu. Misal ada pecahan 7/3. Nah, coba dilihat pembilangnya atau yang atas itu adalah 7, sedangkan penyebutnya adalah 3. 7 itu lebih besar dari 3, jadi pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Maka dapat kita rubah menjadi pecahan campuran dengan pembagian bersusun, seperti pada video berikut ini. Nah, 7 kita bagi dengan 3. 7 dibagi 3 itu hasil yang mendekati adalah 2. Kemudian 2 kita kalikan 3, hasilnya adalah 6. Selanjutnya kita kurangi 7 dengan 6. 7 dikurangi 6 hasilnya adalah 1. Nah, 1 ini sudah tidak bisa dibagi lagi dengan 3. Maka bisa langsung kita buat pecahan campurannya. Nah, bilangan 3 ini sebagai bilangan pembagi kita jadikan penyebut atau kita tulis di bawahnya. Sedangkan 2 sebagai hasil baginya kita jadikan sebagai bilangan bulat atau kita tulis di depannya per. Kemudian 1 ini sebagai sisa pembagiannya kita jadikan sebagai pembilang atau kita tulis di atasnya. Jadi, bentuk pecahan campuran dari 7/3 adalah 21/3. Sudah paham ya? Selanjutnya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Misalkan ada 21/3, jika diubah ke pecahan biasa menjadi berapa ya? Masih ingat atau tidak? 21/3 itu jika dijadikan pecahan biasa menjadi 3-nya tetap kita jadikan penyebutnya. Kemudian bilangan bulat dan penyebutnya kita kalikan, yaitu 2 dikali 3. 2 dikali 3 hasilnya /6. Kemudian angka satunya ini kita jumlahkan dengan 6. Jadi 6 ditambah 1/3 hasilnya adalah 7/3. Jadi bentuk pecahan biasa dari 21/3 adalah 7/3. Selanjutnya, pada penjumlahan pecahan campuran, pecahan juga dapat dikelompokkan menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan campuran A, B, per C dapat ditulis A ditambah B per C. Jadi tinggal menambahkan tanda tambah di antara bilangan bulat dan pecahan biasanya. Jadi misalkan ada A, B ditambah C, A, B per C ditambah D, E per F itu sama dengan A ditambah D ditambah B per C ditambah E per F. Jadi bilangan bulat kita kelompokkan dengan bilangan bulat.
dan pecahan biasa kita tambahkan dengan pecahan biasa. Nah, untuk contoh soal yang pertama, untuk mengerjakan penjumlahan pecahan campuran itu ada 3 cara. Namun di sini Ustazah akan membahas 2 cara saja. Untuk cara pertama dapat kalian lihat di buku paket halaman 4. Nah, ini caranya dengan mengelompokkan, maksudnya memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Dari pecahan 2/1/3 itu menjadi 2 ditambah 1/3. Sudah paham? Nah, cara mengerjakan selanjutnya 2/1/3 ditambah 2/5 sama dengan 2 ditambah 1/3 ditambah 2/5. Nah, ini penyebutnya ada 3 dan 5, masih berbeda, maka kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK. Nah, KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Maka penyebutnya kita samakan menjadi 15. Dari 1/3 menjadi 5/15 dan 2/5 menjadi 6/15. Tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 5 ditambah 6 hasilnya adalah 11. Nah, jika ada 2 ditambah 11/15 maka hasilnya menjadi 2 11/15. Tinggal menghilangkan tanda tambahnya. Untuk cara yang ketiga dengan cara cepat seperti yang Ustazah jelaskan sebelumnya. Dengan cara mengalihkan silang, pembilang, dan penyebut. 2/1/3 kita tetap tulis seperti itu. Kemudian kita jumlahkan 2/5. Kemudian kita mengalihkan silang, pembilang, dan penyebutnya. Angka 2-nya tetap kita tulis. 1 kita kalikan silang dengan 5. Hasilnya adalah 5. Kemudian 2 kita kalikan silang dengan 3, hasilnya 6. Kemudian penyebutnya 3 dikalikan 5, hasilnya 15. Nah, dari sini kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 5 ditambah 6 hasilnya adalah 11. Jadi hasilnya 2 11/15. Nah, baik dari cara yang kedua maupun dari cara yang ketiga hasilnya sama 2 11/15. Jadi kalian bisa memilih lebih mudah cara yang kedua atau cara yang ketiga. Untuk contoh soal yang terakhir, 2/4/7 ditambah 1/1/3. Nah, keduanya sama-sama pecahan campuran. Maka kita juga pisahkan antara bilangan bulat dan pecahannya. 2/4/7 menjadi 2 ditambah 4/7. Dan 1/1/3 menjadi 1 ditambah 1/3. Nah, bisa kita tulis seperti itu. Kemudian kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. KPK dari 7 dan 3 adalah 21. Jadi penyebutnya kita samakan 21. Dari 4/7 menjadi 12/21. Dan dari 1/3 itu menjadi 7 ditambah 7/21. Nah, sekarang kita jumlahkan bilangan bulatnya. 2 ditambahkan dengan 1 hasilnya adalah 3. Setelah itu kita jumlahkan bilangan pecahannya. 12/21 ditambah 7/21 hasilnya adalah 19/21. Jadi hasilnya adalah 3 19/21. Untuk cara yang terakhir sama, kita pisahkan antara pecahan
biasa dan bilangan bulatnya. Nah, kita kerjakan dengan cara cepat ya. 2 ditambah 4/7 ditambah 1 ditambah 1/3. Kita kelompokkan bilangan bulatnya, kemudian kita tambahkan. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya, pecahan biasanya 4/7 ditambah 1/3. Nah, kita mengalihkan silang pembilang dan penyebutnya lagi. 4 dikalikan 3 hasilnya adalah 12. 1 dikali 7 hasilnya 7. Kemudian kita kalikan penyebutnya. 7 dikalikan 3 hasilnya adalah 21. Kita jumlahkan pembilangnya. 12 ditambah 7 hasilnya 19. Maka hasil akhirnya juga 3/19/21. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran matematika kita hari ini. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya akan Ustazah kirimkan tugas tertulisnya ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.